gok di horohaku sai ihut tonoku ho sai ihut tonoku ho sai ihut tonoku ho Jesus gok di horohaku sai ihut tonoku ho. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita bersyukur untuk berkat yang telah kita terima, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Dan mari kita mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas kita. Namun sejenak kita mendengarkan siraman rohani di pagi hari ini melalui channel YouTube HKBP Setia Negara. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang telah kami terima di pagi hari ini. Kami bangun dalam sukacita dan kami akan mempersiapkan diri kami untuk melakukan aktivitas kami. Kiranya firman Tuhan membekali kami dan memampukan kami untuk berkarya di dalam Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini, siraman rohani pagi dari kitab Lukas 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Berbahagialah hai kamu yang miskin. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ucapan berbahagialah kau, kamu, atau kalian adalah pernyataan yang dirindukan. Terlebih bila ucapan itu disampaikan atau dialamatkan kepada kita. Sungguh, pada saat itu seluruh beban terhempas ketika mendengarnya diucapkan kepada kita. Namun ingatlah, ucapan itu bukanlah sembarang yang disampaikan, tetapi merupakan ucapan bermakna yang disesuaikan dengan upaya dan perjuangan dari yang menerimanya. Ya, tentu hal itu adalah suatu pergumulan, doa serta harapan yang diwujud nyatakan dengan keberhasilan atau kesuksesan, sehingga yang menerima ucapan tersebut berhak menerimanya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan ini diucapkan oleh Yesus dalam pemberitaannya terhadap orang ramai atau orang banyak yang datang dari segala arah, dari Yudea dan Yerusalem, dari Tirus dan Sidon di tepi laut. Semua datang dengan segala tujuan mendengar firman Tuhan, melihat serta menerima mukjizat, merindukan kesembuhan oleh karena diperhamba roh jahat, dan bahkan ada yang menjamahnya karena percaya ada kuasa kesembuhan yang diterimanya ketika mendekat dan menjamah Yesus. Ya, Yesus meneguhkan bahwa yang berbahagia yaitu yang mempunyai kerajaan surga, yaitu yang mengasihi musuh, memberkati yang mencela, mendoakan musuh dan melakukan yang baik pada seteru. Tetapi celakalah yang mendapatkan kepuasan dan kesenangan hanya untuk memuaskan dan menyenangkan diri dengan tidak peduli terhadap sesamanya. Untuk itu saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus berpesan dan meneguhkan orang percaya agar melakukan kebaikan sebagaimana dia telah memperolehnya terlebih dahulu, sehingga berkat yang diterimanya seharusnya memampukan setiap orang percaya menjadi pengasih, sama seperti Bapa di surga yang terlebih dahulu telah mengasihi. Untuk itu saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita yang pertama menghadirkan kerajaan Allah melalui karya, kata, ucapan serta perbuatan kita menjadi berkat bagi kita dan sesama. Ingat, hidup ini kesempatan dan hanya sementara, sehingga hidup ini harus jadi berkat. Mintalah tuntunan Roh Kudus agar tetap mengkaryakan hidupmu, tetap menjadi abdi bagi Tuhan. Selagi hari siang, selagi ada kesempatan, mari berkarya bagi Tuhan serta menyenangkan Tuhan melalui panggilannya kepada kita masing-masing.
Kedua, kebahagiaan sejati adalah ditentukan dengan hubungan relasi yang akrab bergaul dengan Tuhan, sehingga Roh Kudusnya akan meneguhkan kita dengan segala perkara yang kita hadapi. Paulus mengingatkan setiap orang percaya dengan pernyataan imannya sebagai berikut. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Mari hidupi kebahagiaanmu dalam Tuhan dengan senantiasa berharap, berkarya serta bersyukur senantiasa dalam Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa. Kuulangi sekali lagi, mengucap syukurlah. Yang ketiga, mari milikilah kerajaan sorga dalam hidupmu. Ingat, kerajaan Allah bukanlah sebatas makanan dan minuman, harta atau kekayaan. Tetapi kerajaan Allah adalah mau dan mampu masuk dalam rancangan dan rencana Tuhan. Berkat dan kebahagiaan adalah hati yang gembira, menghidupi waktu dan kesempatan dengan senantiasa mensyukuri berkat yang diterimanya dalam kehidupan. Untuk itu, sudahkah engkau mensyukuri berkat Tuhan dengan menghitung berkatnya dalam hidupmu? Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini meneguhkan kami bahwa kami tetap dan hidup dan harus bersama dengan kebahagiaan sejati daripada Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu senantiasa menjadi kebahagiaan bagi kami, di mana kami dapat merasakan sukacita, pengharapan yang hidup, dan senantiasa bersyukur oleh karena Engkau senantiasa melimpahkan kebahagiaan-Mu bagi kami. Biarlah kiranya kami menjadi pemilik dan yang empunya kerajaan sorga dengan senantiasa menghadirkan berkat-berkat Tuhan melalui karya, kata, ucapan, dan perbuatan kami. Dan Tuhanlah juga memberkati kami satu hari ini dengan segala karya, dengan segala perjalanan, dengan segala pemikiran, dengan segala upaya, dan segala yang kami lakukan. Biarlah menjadi ibadah bagi Tuhan. Dan Tuhanlah memberkati semua yang berseru manggil nama-Mu, baik dalam suka maupun duka, baik di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, di dalam kesedihan, kegundahan. Tuhan besertalah dengan mereka. Dan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, tambahkan sukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Marilah kita, saudara-saudari, Bapak dan Ibu, mari berkarya di ladang Tuhan dan senantiasa menghadirkan kerajaan Allah di tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.